Secara historis, keyakinan bahwa kelima pembunuhan ini dilakukan oleh satu individu berasal dari dokumen kontemporer yang menghubungkan kasus-kasus tersebut dan mengesampingkan korban lainnya. Pada tahun 1984, Asisten Kepala Kepolisian Metropolitan Police Service London dan Kepala Departemen Investigasi Kriminal atau JIL menulis laporan yang menyatakan bahwa pembunuhan Whitechapel memiliki 5 korban dan hanya 5 korban saja. Selain itu, kelima korban kanonis juga saling dikaitkan dalam surat yang ditulis oleh ahli bedah kepolisian Thomas Bond kepada Robert Anderson kepada JIL London per tanggal 10 November 1888. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa pembunuhan ini tidak diragukan lagi merupakan karya seorang pembunuh tunggal dengan semua asumsi terkait konsentrasi kejadian pembunuhan yang terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional, serta kejadian yang berdekatan antara satu sama lain, menimbulkan asumsi bahwa Jack the Ripper kemungkinan memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di sekitar wilayah Whitechapel. Beberapa berpendapat bahwa pelaku mungkin berasal dari kalangan kelas atas yang berpendidikan seperti seorang dokter atau bangsawan yang mungkin melakukan perjalanan dari daerah yang lebih makmur ke Whitechapel. Ada banyak nama yang diusulkan sebagai tersangka dalam beberapa tahun setelah kasus pembunuhan itu terjadi, termasuk orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus ini. Berdasarkan dokumen-dokumen kontemporer serta tokoh-tokoh terkenal yang tidak pernah dicurigai oleh penyelidikan polisi, seperti Pangeran Victor, seniman Walter, dan penulis Lewis Carroll. Meskipun beberapa nama tersangka disebutkan dalam dokumen polisi pada saat itu, bukti yang mengaitkan mereka dengan kejahatan tersebut umumnya bersifat tidak langsung karena belum ada kesepakatan dari pihak berwenang tentang siapa pelaku sebenarnya dari kasus ini. Banyak teori dan spekulasi tentang identitas dan profesi Jack the Ripper bermunculan. Lebih dari 2000 orang diwawancarai, 80 orang ditahan, dan dilakukan pengawasan yang ketat terhadap tukang daging, ahli bedah, dan penduduk lokal yang memiliki pengetahuan medis karena tindakan mengerikan yang dilakukan Ripper di lokasi kejadian. Selama serangkaian pembunuhan Jack the Ripper, pihak kepolisian, surat kabar, dan pihak lainnya menerima ratusan surat terkait kasus tersebut. Beberapa surat tersebut mungkin bermaksud baik dengan memberikan nasihat untuk menangkap pelaku, namun kebanyakan dari mereka hanya berisi lelucon atau informasi yang tidak berguna. Diklaim bahwa ratusan surat tersebut ditulis oleh pembunuh itu sendiri. 3 surat yang paling terkenal adalah surat Dear Boss, kartu pos Saucy Jackie, dan surat From Hell. Surat Dear Boss diterima oleh sebuah agensi berita pada tanggal 27 September. Surat itu berbicara tentang bagaimana telinga salah satu korban akan dipotong, dan telinga Catherine Edwards memang terpotong, walaupun kemungkinan besar itu terjadi secara kebetulan selama serangkaian bukan karena upaya sengaja untuk memotongnya. Surat itu ditandatangani Jack the Ripper. Kartu pos Saucy Jackie diterima oleh agensi berita yang sama pada tanggal 1 Oktober. Tulisan tangannya mirip dengan surat Dear Boss dan mengacu pada 2 pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 September. Surat From Hell diterima oleh seseorang pria bernama George Lash pada tanggal 16 Oktober. Dia adalah pemimpin sebuah kelompok warga yang disebut sebagai Komite Pengawas Whitechapel. Kelompok ini tidak puas dengan penyelidikan polisi dan mencoba menangkap Jack the Ripper dengan cara mereka sendiri. Tulisan tangan dalam 2 surat ini berbeda dari 2 surat lainnya. Surat tersebut datang dengan sebuah kotak kecil yang berisi bagian dari manusia, yang konon katanya dari Catherine, walaupun otoritas tidak dapat mencocokkan ginjal tersebut dengan Catherine. Pada akhirnya, surat-surat tersebut tidak memberikan informasi berguna tentang siapa sebenarnya identitas Jack the Ripper. Polisi tersebut menyelidiki untuk waktu yang cukup lama dan mengembangkan banyak teori tentang siapa Jack the Ripper sebenarnya. Namun kasus ini tidak pernah terpecahkan. Pada tahun 1988, profil Jack the Ripper pertama kali dibuat dan disusun di Amerika oleh 2 orang agen FBI yang dikenal dengan John dan Roy. Dengan mengumpulkan data dari laporan polisi dan bukti medis yang ada, mereka menyusun daftar 11 karakteristik yang diasumsikan dimiliki oleh Jack the Ripper. Pertama, Jack
The Ripper merupakan seorang pria kulit putih. Kedua berusia antara 25 tahun sampai 35 tahun. Yang ketiga tinggal di kawasan Whitechapel atau Spitalfields. Yang keempat, The Ripper merupakan seorang yang penyendiri dan kemungkinan besar belum menikah. Yang kelima, sebagai seorang anak, Ripper tidak memiliki figur ayah dan hanya memiliki sosok ibu yang dominan terhadap dirinya. Yang keenam, The Ripper kemungkinan memiliki kecacatan atau kelainan mental atau fisik yang membuatnya merasa terisolasi dari masyarakat. Yang ketujuh, The Ripper melakukan beberapa tindakan mutilasi pada bagian tubuh tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa The Ripper memiliki pengetahuan anatomi manusia yang cukup mendalam. Kedelapan, walaupun adanya tindakan mutilasi yang dilakukan, namun tidak ada bukti bahwa The Ripper melakukan tindakan penyerangan seksual terhadap korbannya. Kesembilan, korban terakhir yang dia bunuh bukan berlokasi di jalanan melainkan di dalam ruangan dan adanya tindakan mutilasi yang paling banyak. Kesepuluh, The Ripper diketahui sering menghabiskan waktunya di lokasi kejadian sebelum akhirnya dia memutuskan melakukan aksinya. Kesebelas, pembunuhan terjadi pada waktu dini hari dan semua pembunuhan terjadi dalam jarak waktu yang dekat dan juga hanya terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dini hari. John mengatakan bahwa The Ripper kemungkinan besar tidak memiliki kehidupan pernikahan yang stabil, dan jika dia pernah menikah, mungkin pernikahan tersebut dilakukan dengan seseorang yang lebih tua dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan dia dispekulasikan tidak mahir dalam interaksi sosial, terutama dengan lawan jenisnya. Dalam menjalankan aksinya, The Ripper diasumsikan menggunakan pakaian yang tidak biasa atau menggunakan pakaian yang terhormat. Hal ini dilakukan untuk mengelabui dan menipu korban-korbannya agar mereka merasa nyaman dan tidak mencurigainya. Sejak tahun 1980-an, studi dan penelitian terhadap pembunuhan berantai telah menemukan pola perilaku yang umum pada sebagian besar kasus. Satu-satunya adalah kecenderungan untuk beroperasi di wilayah yang mereka kenal dan merasa aman. Oleh karena itu, kemungkinan besar Jack the Ripper tinggal di kawasan Whitechapel dan berada di antara para korbannya. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan potongan celemek Katarin yang ditemukan di Goulston Street. Pembunuhan berantai memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara emosional dengan orang lain dengan memanfaatkan kelemahan dan kerentanan mereka. Mereka menggunakan kepribadian korban untuk memanipulasi mereka dan membujuk mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya harus mereka hindari. Dalam kasus ini, Jack the Ripper berkemungkinan besar meminum beberapa botol alkohol untuk memberikannya rasa nyaman dalam berinteraksi dengan beberapa wanita PSK. Sebelum akhirnya dia menjalankan rencananya dalam melakukan pembunuhan. Tersangka pertama bernama William. Pada saat itu, ia baru saja pindah ke Dundee dari Aston di London. William menjadi tersangka setelah ia mencekik istrinya Ellen Elliot yang merupakan mantan pelacur pada tanggal 4 Februari 1889 yang mengakibatkan Ellen Elliot mengalami luka parah di bagian perut dan William menyembunyikan mayatnya dalam sebuah bagasi. William mengaku bahwa ia mencekik Ellen saat bertengkar dalam keadaan mabuk, lalu berusaha untuk membuang tubuhnya dan tidak jadi dilanjutkan karena menurutnya hal itu terlalu menjijikan. Pada tanggal 10 Februari, William mendatangi polisi setempat dan mengeklaim bahwa istrinya telah bunuh diri. Namun setelah serangkaian penyelidikan, ia ditangkap, diadili, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut dan kemudian diberikan hukuman mati. Meskipun keterlibatannya dalam kasus Jack the Ripper diselidiki oleh polisi, William membantah keterlibatannya dengan kasus tersebut, yang pada akhirnya dia juga harus mengakui pembunuhan yang dilakukan terhadap istrinya. Sejarawan Ewan Macpherson dan William Beidel mengajukan hipotesis bahwa William mungkin terlibat dalam kasus The Ripper. Amid komentar yang pernah dibuat oleh Ellen yang menunjukkan pengetahuan mendalam tentang keberadaan The Ripper. Namun ketika seseorang detektif dikirim untuk mewawancarai William di Dundee selama penyelidikan, William tidak dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper. Selain itu, metode pembunuhan Ellen Elliot yang hanya melibatkan cekikan hingga kematian dan luka perut yang
yang relatif ringan jika dibandingkan dengan korban The Ripper lainnya, menunjukkan bahwa dia kemungkinan bukanlah Jack the Ripper. Tersangka selanjutnya adalah Montague John Druitt, seorang pengacara kelahiran Dorset yang juga bekerja sebagai asisten kepala sekolah di Blackheath, London untuk menambah penghasilannya. Namun ia dipecat tak lama sebelum kematiannya yang tragis karena tenggelam di sungai Thames dekat Chiswick pada tanggal 31 Desember 1888. Meskipun bukti yang menghubungkan Druitt dengan kasus The Ripper sangat sedikit, namun ia sering dianggap sebagai tersangka utama oleh banyak orang. Sebagian putra seorang praktisi medis Druitt cocok dengan asumsi para detektif pada masa itu bahwa Jack the Ripper mungkin memiliki pengetahuan medis atau anatomi yang luas, mengingat metode kejam yang dilakukan oleh The Ripper dalam pembunuhan. Namun sekali lagi kematian Druitt yang tidak lama setelah pembunuhan 5 kanonis terakhir membuat asisten kepolisian Sir Melville mencatatnya sebagai tersangka dalam sebuah memorandum pada tanggal 23 Februari 1894. Namun sekali lagi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Druitt adalah Jack the Ripper. Terlebih lagi pada tanggal 1 September, sehari setelah pembunuhan kanonis pertama, Druitt berada di Dorset sedang bermain kriket dan sebagian besar ahli sekarang percaya bahwa pembunuhannya adalah penduduk lokal Whitechapel, sedangkan Druitt tinggal di seberang sungai Thames di Kent yang lokasinya cukup jauh dari tempat kejadian pembunuhan The Ripper. Tak hanya itu, Inspektur Frederick juga berpendapat bahwa tidak ada satupun kejadian dari pembunuhan The Ripper yang mengarah pada Druitt secara jelas, dan satu-satunya hubungannya dengan kasus The Ripper adalah catatan yang dibuat oleh Magneton yang masih dipertanyakan. Kemudian ada Joseph Barnard di antara para tersangka kasus The Ripper. Joseph yang paling sering diasumsikan sebagai Jack the Ripper, yang dikarenakan Joseph adalah salah satu tersangka yang diketahui memiliki hubungan langsung dengan salah satu korban, yaitu Mary Jane Kelly. Joseph memiliki salah satu motif terkuat dari semua tersangka The Ripper, yang dikarenakan dia tinggal bersama Mary Kelly. Joseph dan Kelly diketahui memiliki hubungan yang cukup kompleks. Tak hanya itu, mereka juga sering terlibat perselisihan yang dikarenakan perekonomian Joseph yang kurang stabil dan Kelly yang juga diketahui bekerja sebagai PSK. 10 hari sebelum kematiannya, Joseph dan Kelly terlibat pertengkaran sengit yang mengakibatkan Joseph pindah dari rumah tempat mereka tinggal. Mary Kelly kemudian ditemukan tewas secara brutal di tempat tidurnya di dalam kamar yang terkunci dan menjadi satu-satunya korban dari The Ripper yang tidak terjadi di jalanan. 1 abad setelah pembunuhan tersebut, penulis Bruce Paley mengusulkan Joseph sebagai tersangka berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun ada juga pendapat dari penulis lain yang menyatakan bahwa Joseph mungkin hanya membunuh Kelly, kemudian membuat perubahan pada tubuhnya untuk membuatnya terlihat seperti pembunuhan Jack the Ripper. Ketika Joseph ditanyai oleh Inspektur Berlin selama 4 jam setelah pembunuhan Kelly dan pakaiannya diperiksa apakah ada noda darah, tetapi selama diinterogasi dan pemeriksaan tersebut, Joseph benar-benar dinyatakan tidak terkait dalam pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper, dan dengan itu Joseph kemudian dibebaskan tanpa tuduhan apapun. Meskipun Joseph mungkin sesuai dengan profil FBI dan memiliki gambaran fisik yang cocok sebagai pelaku utama, akan tetapi bukti konkretnya masih belum ditemukan. Semua yang ada hanyalah spekulasi dan motif kuat dengan adanya berbagai asumsi dari masyarakat. Pada tahun 2014, sebuah tes genetik dilakukan menggunakan peralatan modern yang menunjukkan bahwa Aaron Kosminski, seorang tukang cukur Polandia, adalah pelaku tunggal dengan kepastian tingkat 99%. Tes DNA dilakukan pada sebuah kain selendang milik korban yang mengandung sedikit noda darah dan bercak sperma. Meskipun hasil ini menunjukkan petunjuk yang menarik, banyak orang yang tetap meragukan keakuratan dan kesimpulan tes tersebut. Meskipun teknologi analisis DNA mitokondria memberikan petunjuk yang jelas, akan tetapi ada beberapa ahli DNA lain yang
berpendapat bahwa pengujian tersebut bisa memberikan hasil yang biasa dan mengarah pada ribuan laki-laki di sekitar tempat kejadian perkara. Meskipun polisi melakukan penyelidikan intensif dan memberikan berbagai teori dan tersangka, identitas sebenarnya dari Jack the Ripper tetap tidak terungkap hingga saat ini. Minat terhadap kasus ini tetap tinggi, namun identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.